Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tegar Eka Saputra dengan NIM 14622000086. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai tugas individu keempat. Di sini saya mendapatkan kode soal C, di mana kode soal C itu mempunyai ketentuan untuk tools yang digunakan itu menggunakan DB skema, dan untuk DBMS-nya sendiri itu menggunakan IBM DB2, tetapi ada masalah pada proses instalasi DBMS IBM DB2 yang membuat saya merubah DBMS saya menjadi Microsoft SQL Server. Tetapi hal ini sudah disetujui, sudah dikonfirm oleh Pak Her melalui grup. Jadi pada kode soal C kali ini untuk tools saya tetap menggunakan DB skema, tetapi untuk DBMS-nya saya rubah menjadi Microsoft SQL Server. Nah, pada kode soal C itu terdapat suatu studi kasus dan ada 5 soal. Soal yang pertama adalah menganalisis kebutuhan constraint yang diperlukan. Jadi di sini sudah saya analisis. Yang pertama ada pendaftaran pasien, yang kedua ada tes dan pengobatan, yang ketiga ada pengelolaan ward, yang keempat ada konsultan, yang kelima ada manajemen dokter, dan yang terakhir adalah hasil tes. Nah, selanjutnya adalah nomor 2. Pada nomor 2 ini kita diminta untuk membuat konseptual skema sesuai hasil analisis kebutuhan constraint pada nomor 1 dengan menggunakan data modeler. Seperti yang saya jelaskan tadi, data modeler yang saya gunakan adalah DB skema. Nah, untuk DB skema sendiri sebenarnya saya tidak terlalu paham untuk menggunakannya. Tapi di sini saya akan berusaha untuk menjelaskan bagaimana saya bisa menyelesaikan soal nomor 2 ini. Pertama kali yang saya lakukan setelah masuk ke DB skemanya adalah connect ke database. Setelah sudah connect, kita akan diarahkan ke workspace seperti ini. Pada bagian kiri itu akan terdapat database kita. Di sini database yang sudah saya buat itu rumah sakit dan DBMS-nya SQL Server. Nah, untuk membuat tabelnya sendiri itu dengan cara klik kanan, lalu create table. Isi nama tabelnya dengan nama sembarang ya, jadi pasien 1-2 misal sebagai contoh. Lalu kalian add untuk menambahkan kolom. Di kolom pertama misal kita buat ID, centang primary-nya untuk menjadikan kolom ID ini menjadi primary key. Lalu data type-nya itu bisa diganti, mau integer, varchar, atau apapun itu. Dan untuk ID itu kita bisa menggunakan integer. Untuk nama, alamat, kita bisa menggunakan varchar. Nah, sebagai contoh di sini sudah terbuat semua tabelnya. Pada tabel pasien itu terdapat ID pasien menggunakan INT dan menjadi primary key, nama dengan data type-nya varchar dengan parameter 30, alamat sama menggunakan varchar dengan parameter 50, tanggal lahir menggunakan data type date atau tanggal, dan dokter umum menggunakan varchar dengan parameter 30. Nah, setelah semua tabel sudah dibuat seperti ini, selanjutnya adalah membuat relasi antara tabelnya atau antar entitas. Jadi pasien ke konsul juga ke konsultasi pasien, ini akan membuat tabel baru yang dimana di dalamnya itu terdapat tanggal pemeriksaan, ID pasien, konsultan, seperti itu. Ini dilakukan pada semua tabel. Setelah itu langsung di screenshot saja atau di ekstrak, bisa di ekstrak, di export PNG, langsung masukkan ke Word pengerjaan kita, dan jadi seperti ini. Ini sudah menjadi konseptual skema sesuai hasil analisis kebutuhan constraint kita, dan didesain menggunakan DB skema dengan DBMS Microsoft SQL Server. Selanjutnya pada nomor 3 kita diminta untuk merealisasikan konseptual skema kita tadi ke dalam DBMS. Nah, konseptual skema yang telah kita buat pada nomor 2 tadi kita implementasikan ke dalam DBMS kita, yaitu Microsoft SQL Server. Jadi di sini kita langsung masuk aja ke Microsoft SQL Server-nya. Untuk pertama
pertama itu pasti kan kita sudah connect ke servernya. Jadi kita connect dulu, kalau belum setelah connect kita akan diarahkan ke workspace kosong sebenarnya. Selanjutnya kita klik new query untuk menambahkan query baru di sini. Setelah itu untuk membuat database cukup ketik create database, lalu nama database seperti contoh rumah sakit, misal rumah sakit titik koma, dan langsung di execute. Itu pasti langsung jadi database seperti yang sudah saya buat seperti ini. Nah setelah itu bagaimana cara menambahkan tabelnya? Menambahkan tabelnya itu cukup mudah menggunakan create table, lalu nama tabelnya seperti misal pasien, dalam kurung ketikan yang dibutuhkan tadi. Pada tabel pasien itu ada apa aja, ada ID pasien dengan menggunakan INT sebagai primary key, lalu tambahkan not null untuk belakangnya. Nama juga seperti itu, varchar, jangan lupa parameternya 30, lalu alamat, varchar, dan parameter 10, serta tanggal lahir menggunakan date. Nah seperti ini, tutup kurung lalu titik koma, lalu execute. Itu akan membuat table pasien kosong. Lakukan cara ini tuh di semua table yang ingin kita buat, misal pasien, terus kita ganti ward, atau kita ganti dokter, kita ganti namanya, lalu ganti juga kolom yang dibutuhkan. Setelah itu execute saja. Setelah kita membuat table yang diminta tadi kita untuk menambahkan 25 data row. Nah cara menambahkan datanya itu kita menggunakan insert into, terus nama tabelnya pasien dengan value, menggunakan values dalam kurung. Nah untuk INT itu tidak perlu menggunakan petik ya. Jadi yang pertama tadi itu ID, jadi kita langsung tambahkan ID-nya, misal 1, petik 2 ini untuk varchar ya, misal nama saya Tegar, petik 2, petik 1 alamatnya kasih petik juga karena varchar, misal alamat Surabaya, petik, koma lagi, lalu tanggal lahir dengan misal 2004, menggunakan petik ya, petik 2004 5 3 seperti itu, tutup kurung, titik koma. Nah untuk membuat data sebanyak 25 row biar cepat itu kita copy saja seperti ini, lalu taruh bawahnya, kita ganti misal tanggal lahirnya 6, Surabaya sama, ini kita ganti Hisham misal sebagai contoh, Hisham, lalu di sini kita ganti 2. Nah lakukan cara ini sampai tersusun sebanyak 25 data row misalnya. Nah seperti itu. Nah setelah sudah, jangan lupa untuk belakangnya itu diberi titik koma seperti ini, lalu execute saja, nanti dia akan langsung masuk ke tabel pasien. Nah untuk melihatnya bagaimana kita bisa melihat apakah data yang kita tambahkan tadi udah masuk ke tabelnya. Itu menggunakan select ya, select bintang itu untuk semua, jadi kita select semua from atau dari table pasien, titik koma, execute. Nah jadi akan langsung ditunjukkan semua table pasien, ada kolom apa aja, sebanyak berapa row gitu. Ini juga berlaku pada semua table yang sudah saya kerjakan seperti ward. Jika kita execute akan muncul table ward dengan kolom yang sudah saya isi. Lalu kita ganti dokter juga sudah dokter, lalu konsultan, misal konsultan, ini sudah ada ID dan nama konsultannya sesuai dengan
konseptual skema kita tadi. Tes. Nah, seperti itu. Jadi pastikan isi kolom tabelnya itu cocok dengan konseptual skema yang kita buat tadi. Sini saya menggunakan trigger ini, trigger untuk memvalidasi jumlah pasien di dalam ward atau di dalam ruangan. Nah, di sini trigger ini itu berfungsi agar dalam ward itu nilainya jumlah pasien itu tidak boleh kurang dari 0 atau bernilai negatif. Jadi kalau kurang dari 0 atau bernilai negatif, dia akan error seperti itu. Jadi dalam suatu ruangan itu tidak boleh minus ya nilainya. Jadi -1 itu nggak bisa. Masa ruangan rumah sakit -1 itu nggak mungkin. Pasti kalau nggak ada orang ya 0 gitu. Trigger. Nah, setelah itu langsung masukkan ke pengerjaan kita, ke Word kita. Sini saya sudah menambahkan tabelnya semuanya, dan untuk codingnya saya sudah jelaskan singkatnya bagaimana untuk mengerjakannya. Ini untuk triggernya sudah saya beri penjelasan juga. Nah, untuk soal selanjutnya adalah soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 di sini kita diminta untuk melakukan analisis kebutuhan dan desain constraint berdasarkan hasil dari poin C atau nomor 3 dengan menggunakan metode Moscow dan FURPS Plus. Seperti dalam modulnya Pak Aher ya, Moscow itu terdiri dari mass, terus Scholl, Ken, sama Won. Jadi ini untuk massnya sudah saya tambahkan, Scholl juga sudah, Ken juga sudah, Won-nya tidak saya tambahkan. Dan untuk FURPS Plus-nya di sini tuh untuk FURPS biasa kan ada functionality, usability, reliability, performance, supportability. Dan untuk plusnya atau tambahannya sesuai dengan modul yang Pak Aher share, itu ada kendala desain, ada persyaratan implementasi, persyaratan antarmuka, dan yang terakhir ada persyaratan fisik. Saya sudah masukkan semuanya. Ini sesuai dengan nomor 3 tadi, poin nomor 3 tadi. Nah, selanjutnya adalah soal terakhir yaitu nomor 5. Nah, di nomor 5 ini kita diminta untuk melakukan desain arsitektur berdasarkan hasil analisis kebutuhan pada poin D. Sini sudah saya desain arsitektur menggunakan Draw.io karena untuk menggunakan DB skema saya tidak tahu bagaimana cara mendesain desain arsitektur menggunakan DB skema gitu. Di sini saya menggunakan Draw.io. Ini untuk MVC-nya ya. Nah, MVC sendiri itu adalah MVC sendiri adalah pola desain arsitektur perangkat lunak yang digunakan untuk memisahkan logika aplikasi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama itu ada model, sebagai M-nya model, view, dan controller. Tiap komponen ini memiliki tanggung jawabnya masing-masing dan berinteraksi sesuai aturan yang ditentukan gitu. Nah, untuk model, pemahaman model sendiri itu mempresentasikan data dan logika bisnis dari aplikasi. Ini logika model ini bertanggung jawab untuk mengelola data aplikasi, melakukan validasi, dan menerapkan logika bisnis. Model tidak bergantung pada tampilan atau pengontrol sehingga dapat digunakan kembali dalam berbagai konteks. Seperti itu. Nah, untuk view itu bertanggung jawab untuk menampilkan informasi kepada pengguna. Nah, ini adalah representasi visual dari data yang disediakan oleh model. Jadi, data yang ada di model ini dipresentasikan pada view. Controller ini bertindak sebagai perantara antara model dan view. Nah, controller ini menanggapi input dari pengguna dan memperbarui model sesuai dengan input yang diminta pengguna tadi dan memperbarui tampilan untuk mencerminkan perubahan dalam model. Controller di sini juga mengarahkan alur kontrol dalam aplikasi, memutuskan tampilan mana yang harus ditampilkan berdasarkan aksi pengguna, seperti itu. Nah, ini untuk MVC-nya ini. Dan selanjutnya itu ada layered arsitektur. Nah, layer arsitektur sendiri itu adalah desain perangkat lunak yang dimana sistem atau aplikasi dibagi menjadi serangkaian lapisan yang saling terkait. Setiap lapisan memiliki fungsi-fungsi tertentu dan saling berkomunikasi antar lapisannya. Nah, paling atas ini tuh biasanya disebut presentation layer. Ini tuh lapisan yang berinteraksi langsung dengan kita, para pengguna. Atau yang bisa disebut dengan antarmuka pengguna juga.
Nah, lapisan ini itu berisi untuk menampilkan informasi kepada pengguna dan menerima input dari mereka. Nah, yang layer selanjutnya yang kedua ini ada application layer. Pada lapisan ini, aplikasi mengatur fungsionalitas inti dari aplikasi. Nah, di application layer ini tuh menjembatani antara antarmuka atau presentation layer dengan lapisan data atau layer bawahnya ini. Jadi ini tuh jembatan antara presentation layer dengan data layer seperti itu. Nah, di data layer atau di baris ketiga ini ada lapisan yang berisi data dan fungsionalitas yang terkait dengan manajemen data. Seperti contoh kan di sini ada manajemen pasien dan dokter dan konsultan gitu dan lain-lain. Nah, pada data layer ini database atau penyimpanan data lainnya itu mengakses. Jadi database-nya itu bisa mengakses, menyimpan dan mengelola data aplikasi. Dan yang paling bawah adalah infrastruktur layer. Jadi di lapisan ini itu menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi seperti manajemen jaringan, keamanan, dan komunikasi antar sistem. Di sini saya menggunakan database. Bisa database, bisa juga operating system ya. Nah, selanjutnya ada BPMN-nya. Nah, BPMN-nya sendiri di sini itu dimulai dari start, pasien melakukan registrasi, lalu menunggu input data dan menunggu antrian, lalu diarahkan ke rekomendasi dokter umum. Setelah itu konfirmasi konsultan, menuju ward atau ruang. Di sini kita dihadapkan oleh persimpangan untuk ward mana yang cocok. Nah, setelah itu masuk ke informasi tes dan obat dari dokter, saran obat dari dokter. Setelah menerima informasi tes, kita melakukan tes, lalu keluar hasil tes, dan sistem menyimpan data pasien. Setelah itu selesai, proses selesai. Seperti itu untuk BPMN-nya. Sini dan UML-nya, pasien itu melakukan registrasi data. Pasien juga melakukan konsultasi ya kepada dokter dan konsultan. Di sini ada peran dokter dan konsultan juga. Lalu pasien diarahkan ke ward bersama dengan dokter. Jadi pasien diperiksa pada ward. Lalu yang terakhir pasien melakukan tes. Di sini juga ada dokter juga ikut ke melakukan tes ini. Jadi seperti itu saja untuk desain arsitektur yang telah saya buat. Mohon maaf pada video ini, pada penjelasan saya masih banyak kurangnya. Jadi saya benar-benar meminta maaf untuk kurangnya. Mohon maaf kalau saya ada salah kata. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.